Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji, ketika Anda pergi ke acara-acara Yuk Ngaji atau ketika Anda melihat acara-acara Yuk Ngaji, maka Anda akan akrab dengan sebuah kata the power of ngaji. Kekuatan daripada ngaji. Apa yang dimaksud dengan ngaji? Apakah hanya mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran? Tidak, tapi mengkaji Al-Quran, mengkaji Islam adalah benar-benar belajar bagaimana Islam itu bisa berefek pada diri kita. The power of ngaji senantiasa mengusung satu tema. Apa temanya? Ketaatan pasti berujung pada kebahagiaan. Senantiasa berujung pada kebahagiaan, sementara kemaksiatan akan berujung pada penyesalan. Itu yang pengen kita sampaikan. Mengapa? Saya ketika menjadi seorang muslim, lalu kemudian mendalami Islam, kemudian menulis banyak buku tentang pergaulan, maka saya banyak sekali mendapatkan email, mendapatkan telepon, mendapatkan curhat, mendapatkan konsultasi. Dan kebanyakan konsultasi itu tentang pernikahan. Masya Allah, luar biasa. Ilmu Islam itu ketika diterapkan dengan benar, itu pasti akan menjaga keluarga itu menjadi harmonis. Tapi ketika kita tidak mengerti Islam, sebagaimana yang dikonsultasikan kepada saya oleh kebanyakan orang, ketika mereka tidak mengerti Islam, maka mulai muncul banyak permasalahan dalam rumah tangganya. Perselingkuhan, permasalahan dengan mertua, permasalahan antara suami dan istri, yang sebenarnya sangat gampang sekali diselesaikan. Namun ketika mereka tidak mengkaji Islam, jadi sulit sekali, jadi bermasalah sekali. Maka the power of ngaji memberikan kita sebuah inspirasi. Kajilah Islam karena itu untuk diri kita sendiri. Kajilah Islam karena itu untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kenapa? Karena mengkaji Islam menyelesaikan masalah. Saya contohkan sesuatu yang sederhana. Betapa banyak di antara kita dalam permasalahan-permasalahan sederhana bisa mengakibatkan pertengkaran rumah tangga yang serius. Tapi di dalam Islam, Islam sudah menyelesaikan semua bagi Anda. Islam menjadikan pernikahan awalnya adalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suami taat pada Allah, istri taat pada Allah, maka mereka akan saling mencintai. Mereka akan punya masing-masing alasan untuk lebih mencintai satu sama lain, dan mereka punya alasan untuk tidak melanjutkan keributan itu ke jenjang yang lebih tinggi. Misal seperti apa? Suatu waktu sebelum menikah, saya pernah meminta istri saya untuk menghafalkan satu hadis. Hadisnya bunyinya begini, riwayat Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, lalu bertanya kepada para sahabatnya, maukah kami beritahukan tentang istri-istri kalian yang akan menjadi penghuni surganya Allah? Tentu saja para sahabat mau. Lalu Rasul melanjutkan, mereka adalah yang paling penyayang. Yang paling penyayang bagi keluarganya, yang paling penyayang bagi anaknya. Yang kedua Rasul katakan, yang banyak anak. Siapa yang banyak anak? Yang lebih daripada 3 tentunya. Karena 3 adalah jamak, yang lebih daripada 3 banyak anak. Yang ketiga, yang paling bermanfaat bagi suaminya. Yang ketika suaminya pergi, meninggalkan dia, maka suaminya senantiasa merindukan dia. Ketika suaminya bersama dia, dia menyenangkan bagi suaminya. Yang keempat, yang paling penting, ketika dia tidak ridho pada suaminya, atau suaminya yang tidak ridho kepada dia, maka dia segera menghambur pada suaminya, lalu mengatakan pada suaminya dengan memeluknya, wahai suamiku, aku tidak bisa memejamkan mata sebelum engkau meridhoi aku. Masya Allah, ini adalah Islam. Dan bisa kita bayangkan ketika kita ribut, kita kemudian bercekcok dalam rumah tangga, namun kita punya panduan hadis yang sama, maka mereka akan senantiasa menjadikan Allah sebagai yang menyatukan mereka. Maka seorang istri, mereka mengetahui ridhonya adalah pada ridho suami. Ketika mereka meninggal dan suaminya ridho kepada dia, dan dia tetap taat pada Allah dan tidak berserikat kepada siapapun ketika menyembah Allah, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka. Maka tatkala dia marah, atau tatkala suaminya yang memarih dia, atau dia yang marah kepada suaminya, maka dia senantiasa menerapkan hadis itu bukan hanya karena suaminya, tapi karena cintanya dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itu berbeda dengan seorang wanita atau dengan seorang laki-laki yang sama sekali tidak menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia katakan, ingat hadisnya, kamu tahu hadis ini? Mungkin dia berkata, terus gue harus bilang wow gitu. Lah kenapa? Karena dia tidak menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada alasan bagi dia untuk taat pada suaminya. Ketaatan pada Allah adalah sebab kita mendapatkan kebahagiaan, dan kemaksiatan pada Allah adalah sebab kita akan menyesal pada nantinya. Saya Felix Xiao, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.